Halo, selamat datang kembali di Indo Web Class. Kali ini saya ingin membahas tentang tabel. Tabel adalah elemen yang struktur elemen yang cukup penting dalam pembuatan HTML. Nah, tergantung Anda eh, punya pengalaman di dunia web itu di zaman kapan. Eh, saya kebetulan orang yang sudah mendesain web sejak ya 5 tahun lalu. Jadi tabel saat itu merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam mendesain desainnya ya sebuah web, karena kita belum bisa menentukan koordinat suatu elemen secara akurat. Saat itu belum ada atribut untuk menentukan itu, jadi kita menggunakan tabel. Nah, tabel itu kita buat dengan elemen tabel namanya. Nah, di tabel ini ada dua elemen penting yang disebut dengan tabel row dan tabel data. Tabel row kita singkat dengan TR. Jadi di dalam tabel ini ada TR ya, seperti itu. Dan di dalam TR ada tabel data, TD. Oke. Nah, ini adalah tabel data dan ini adalah tabel row. Nah, apa bedanya tabel row sama tabel data? Kita contoh aja ya, kita mulai dari kita masukkan suatu data di sini. Nama saya White Links. Kita save, kita coba cek di browser apa hasilnya. Oke, nampak nggak nampak apa-apa ya? Coba mungkin saya cek. Oke, tidak ada yang salah di sini. Eh, kita coba masukkan border. Oke, saya coba cek lagi tabel, ya, bener. Nah, di sini ada terlihat border ya. Jadi ini merupakan suatu tabel. Nah, tabel row itu adalah tabel baris. Jadi ini adalah satu baris. Tabel data itu per satu elemen-elemen tersendiri. Saya akan coba bikin banyak data dan tabel row di sini. Jadi Anda bisa lihat perbedaannya. Ini adalah data satu, lalu ada data 2 dan data 3. Lalu saya buat baris kedua. Di sini tabelnya 4, 5, dan 6. Oke, jadi ada dua baris. Sama tabel row-nya ada dua, dan di setiap satu baris ada tiga tabel, ada tiga data. Kita save, kita lihat. Jadi 1, 2, 3, dan ini row yang kedua. Jadi ini tabel row satu, ini tabel row yang kedua. Dan setiap row ini ada tiga elemen, ada tiga data. Nah, pada tabel, penulisan data yang kita ingin sampaikan harus berada pada di dalam tabel data, dan tabel data harus berada di dalam TR. Jika kita langsung begini, mungkin bisa, tapi pasti formatnya error ya. Kalau kita cek di source code di sini, body ada tabel, tabel body, tabel R. Nah, ini TR langsung otomatis langsung diberikan di situ. Nah, T body, T head, nanti juga ada T head ya, table head, table body, sama dengan body dan head. Cuman Anda nggak perlu terlalu pusing karena itu nggak terlalu penting. Otomatis TR akan langsung dikasih di sini karena table data memang harus di antara table row. Jadi penulisan sintaks yang seperti ini adalah salah. Anda harus meletakkannya dalam tabel row. Oke, seperti itu. Nah, kita coba bikin lagi yang banyak biar kita bisa bermain-main dengan data. Oke, bikin data ke 7, 8, dan ke 9. Ini adalah row yang ketiga. Oke, nah di tabel ini kita bisa masukkan atribut border namanya. Jadi border ini akan diimplementasikan ke semua. Jadi kalau kita bordernya cuma kita tulis di sini, berarti yang dikasih border hanyalah tabel yang data satu. Ups, malah nggak bisa. Jadi kita memang harus meletakkan border ini di
atribut tabel. Oke, seperti itu. Kalau 2 ya berarti jadi lebih tebal aja ini ya, bordernya seperti itu, jadi lebih tebal ya kelihatan. Contoh yang ekstrim 10 seperti itu. Oke, nah ada yang namanya dengan cell padding, ada yang namanya cell spacing. Cell kita akan coba bermain-main ya. Di sini kita coba set cell spacing. Jika saya nggak salah tulis, kita masukkan 1 dan cell padding kita masukkan misalkan 5. Kita coba cek apakah bisa. Ya, terlihat bedanya ya. Jadi cell padding adalah jarak, kayak nggak beda margin dalam data ini. Jadi dia ada 5 pixel di antara warna biru dengan garis yang paling atas ini. Ya, ini adalah cell padding. Jadi margin di dalam satu kotak. Sedangkan cell spacing ini adalah jarak antara tipis ini nih, jarak satu kotak dengan jarak kotak yang lain. Jadi jika saya besarkan ini, terlihat bahwa jaraknya makin gede ya, antara satu garis ini yang sebelah data 1 dan garis ini yang data 2. Nah, tulisan sendiri dengan jaraknya terhadap garisnya dia sendiri bisa kita set di cell padding ini. Kita set 15, maka rongga di dalam ini akan terlihat makin besar. Seperti itu. Ya, dan border ini adalah border tabel, bukan border tabel data atau tabel row-nya. Oke, itu secara set tentang cell padding, cell spacing, dan border pada tabel ini yang umum. Lalu juga gimana caranya kalau misalkan saya pengen yang baris paling atas ini jadi satu kotak. Nah, itu namanya adalah berhubung kita ingin menggabungkan kolom. Jadi ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Kita ingin menggabungkan kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 di row yang pertama. Maka kita sebut call span. Ingat di tentang span itu ya saya nggak tahu ya artinya span. Jadi intinya span itu ya menggabungkan lah. Makanya span itu nggak seperti div, dia nggak langsung enter. Ada yang namanya call span. Jadi tabel data ini di TD yang pertama, saat dimulai kita ingin mulai menggabungkannya kan di sini ya. Jadi kita masukkan atribut call span-nya itu di TD yang pertama. Kita tulis saja call span gitu. Itu call span. Jadi kolom span. Jadi kita menggabungkan kolom. Nah, berapa kolom yang ingin kita gabungkan? Berhubung hanya ada 3, 1, 2, 3, Anda nggak mungkin nulisnya 1. Ini nggak masuk akal. Ya emang ini sudah menjadi 1 kok gitu. Jadi minimal 2 dan maksimal 3 karena kita cuma punya 3 data di sini. Kalau kita masukinnya 2, berarti tabel yang 1 sama tabel kedua ini digabung. Nah, tapi akan error. Kenapa? Karena kita walaupun sudah bergabung, tapi kita tetap mendefinisikannya, bagaimana sih ngomongnya? Mendefinisikan. Nah, mendefinisikannya tetap 3 data, 1, 2, 3. Ya, beginilah hasilnya 1, 2, 3, di mana data yang pertama itu merupakan gabungan dari row 2 row, dan ini dari data kedua, data ketiga. Jadi ngaco layoutnya. Nah, jadi kalau mau tabel keduanya yang dibuang. Seperti itu. Nah, jadi duanya ini gabung dengan 1. Tabel 3 di sini. Atau kalau ingin kita bisa bikin satu baris semua ya, kita gabung dan ini kita buang. Kita save. Kita gabung semua jadi satu bagian. Oke. Lalu kalau ada call span, ada juga row span. Tapi row span tidak ditulis di TR. Tetap row span ditulis di tabel data. Nah, hati-hati dalam penggunaan row span ini karena berbeda dengan call span. Kalau call span kan kita tinggal lihat aja tabel data yang di dalam satu TR ini apa aja. Tapi kalau row span dia akan langsung ambil data yang di sini, ya kan? Karena ini adalah row 1, ini row 2. Jadi kalau kita tulis di sini row span, misalkan kita pengen menggabungkan 2 baris. Jadi baris kedua, ini kan baris kedua ya. Baris kedua dan baris ketiga kita ingin gabungkan, jadi ada 2 baris. Kita save. Dia gabung. Nah, ini kedorong ke samping.
Karena walaupun ini sudah kita gabung, tapi tabel 7, data yang nomor 7 ini kita nggak hapus, jadi dia tetap buat lagi. Nah, jadi kita buang ini, maka harusnya ini benar ya. Jadi 4 sama 7 gabung. Nah, jadi 2, ini jadi 2. Nah, hati-hati ya, seperti saya katakan, dengan adanya TD ini dan row span, dia otomatis membuat TR yang ketiga ini, karena dia 2 berarti ngambil yang satu dan ngambil yang row yang kedua, dia otomatis akan membuat data di sini otomatis ya. Kayak nggak beda kita tulis begini nih, data yang di tabel 7 tadi barusan, dia akan tetap buat tapi digabungin ke atas karena dia row span bukan call span. Dan tabel 8 dan 9 akan ada di sebelahnya dia. Ya, jadi hati-hati dalam penulisan ini. Kita nggak bisa lagi nulis di sini, kita langsung loncat ke sini. Nah, kalau kita buat lagi row yang keempat misalkan TR, dimana ada TD A namanya, lalu ada TDB dan TDC, yang kita tutup dengan TR ya. Nah, ini tetap jadi terpisah lagi, nggak gabung. Kecuali kalau kita ingin menggabungkan data 8 sama yang B, berarti kita mulai dari yang 8 call span, row span ya, row span 2, karena ini kita ingin gabungkan 2 ke bawah. Nah, tabel yang B ini harus kita buang karena dia akan gabung dengan yang dia. Seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih gambaran untuk penggunaan tabel seperti itu. Memang awalnya pusing ya, kok begini sih, yang ini yang dibuang, kok mana ini. Tapi lama-lama Anda akan terbiasa melihatnya dan mendesain. Umumnya saya jarang sekali menggunakan call span dan row span ini. Kenapa? Karena saya merasa untuk desain sebuah web yang sudah kompleks, kalau nanti saya menggeser sebuah tabel ini saya misalnya lebarnya pengen saya gedein, dia akan otomatis langsung ngegedein yang ini juga karena dia strukturnya kan tabel kan. Jadi tabel data ini yang keempat nih contohnya. Jika saya ingin membuat dia lebar, jadi kita di sini ada atribut lain namanya width, width ya. Widthnya kita set 200 pixel misalkan seperti itu, nggak perlu kutip ya, nggak perlu ketik koma. Maka secara otomatis dia akan ngambil data ini dan atas dan bawahnya ini harus mengikuti yang paling kecil yang kita set 200. Jadi kalau yang tadinya di sini tabelnya A ini saya udah ada satu data yang gambarnya pas flex sama, saya udah coba ukur pakai Adobe Photoshop ya biar bagus, tapi jadi begini ya kan. Jadi akhirnya gambarnya jadi miring atau jadi ada space putih, jadi jelek. Ya, jadi nanti saya akan coba sharingkan gimana sih trik saya kalau pengen gabungin call span dan row span seperti ini supaya layoutnya nggak berantakan yang udah kita desain. Nah, selain width ada juga height. Nah, contoh di sini misalkan kita ingin buat yang C ini ya. Yang C ini kita height. Height itu untuk tinggi. Height. Heightnya kita set 50 pixel. Nah, jadi yang tabel C ini akan makin tinggi. Oke, nggak kelihatan. Kita coba 100 kalau gitu. Seperti itu. Nah, seperti katakan, ini juga ngikut jadi 100, ini juga ngikut jadi normalnya dan tambah 100. Oke. Dan kita bisa set kedua height dan width ini ke dalam satu data, satu elemen. Jadi ada width, ada juga height-nya, nggak masalah. Seperti itu. Oke. Oke, sekian saja mungkin untuk perkenalan tabel. Ini akan kita gunakan karena saya memang punya latar belakang penggunaan tabel yang sangat kompleks. Jadi ini saya bawa terus penggunaan tabel ini di video-video selanjutnya. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Oke, terima kasih.